balik lagi di Sambar Podcast Saling Bertemu. Oke, ada backing vokalnya. Mas Evan, kali ini kita membahas sesuatu yang berawalan huruf M. Belakangnya hurufnya D. Mandi. Kan. Maxing. Mewing ya. Dari net lagi. Maaf. Gas masak ini loh. Udah masa kini. Apa ya? Sulit kalau memikirkan jokes masa kini tuh. Oke. Main. Iya, betul. Masuk kan berarti? Masuk ke teori of mind. Oke. Berhubung ini keresahannya Api, Oh, ini keresahan saya, tapi kan yang expertnya yang ini psikologinya nih. kita saling sharing aja. Ya, saya biarnya aja lah gitu. Jadi kayak Jangan lah ya. jadi ya memang perlu menjadi keresahan karena saya lihat ini memang menarik banget sih gitu sih teori of mind ini atau teori pikiran. Jadi besar itu si teori pikiran itu bagaimana seseorang individu itu mengetahui bahwa orang lain tuh punya pemikirannya sendiri gitu. Nah, ternyata orang yang dengan neurodivergent punya kelainan itu seringkali dia tidak menguasai si teori of mind ini. Jadi seringkali dia melakukan hal-hal yang sekiranya merebut seperti itu, dia nggak ada pikiran tuh bahwa orang lain tuh akan merasa tidak nyaman dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya contohnya kayak gini, misalnya si ibu itu menaruh coklat di laci A. Nah, habis itu si ibu ini pergi pasar misalnya. Nah, si anak ini memindahkan coklat dari laci A ke laci B. Nah, otomatis kan si ibunya ini nggak tahu coklatnya dipindahkan kemana. Nah, itulah fungsinya si teori of mind ini, bahwa orang lain tuh bisa aja nggak tahu, orang lain tuh bisa aja nggak tahu, kita itu sebenarnya nggak tahu misalnya seperti itu. Jadi, nah hal itu juga pada akhirnya ya aku rebut aja lah, aku ambil aja lah gitu. Loh, kok nangis? Aku kan itu cuma main aja. Kamu salah kenapa aku salah gitu? Marah-marah terus sendiri gua. Salah satunya karena dia tidak menguasai si theory of mind ini. Oke. Gitu. Jadi kayak merasa bahwa setiap orang itu ketika kemampuan teori of mind-nya buruk, merasa bahwa seharusnya dia berpikir sama seperti aku, kayak gitu. Seharusnya mainan ini jangan diambil, ini kan mainan punya aku, kayak gitu kan. Mungkin lebih fokus tepatnya adalah saya mengira dia memahami saya. Saya mengira dia nggak apa-apa. Saya mengira dia ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Seperti itu. Agak detail juga soal merasa bahwa orang lain itu dengan teori of mind berarti merasa bahwa orang lain itu sebenarnya punya pikiran yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Iya, betul. Atau aku keinget gini sih, kayak pengalaman pribadi ketika misalkan di rumah kan terus disuruh istri ngambil pakaian tertentu karena lemari kayak gitu tuh di tempat biasa. Tapi aku nggak tahu pakaian yang mananya kayak gitu. Terus pas balik lagi ya istriku yang marah-marah kasih tahu kalau harusnya pakaiannya itu di situ, di sebelah situ. Terus akhirnya jadi istri yang ngambil, ini ada kayak gitu. Tadi aku nggak ngelihat kayak gitu. Gimana? Apakah ini bagian dari theory of mind juga ketika istriku menganggap bahwa seharusnya aku bisa tahu posisi bajunya di mana, pakaiannya di mana, dengan disuruh aja kayak gitu. Dimana aku sebenarnya agak punya kelemahan untuk men-scanning atau memeriksa, mengecek pakaian yang dimaksud itu kayak gitu. Iya, itu theory of mind emang udah lebih kompleks lagi gitu, bahwa artinya seharusnya istri Om Rio memahami bahwa Om Rio tuh punya punya kelemahan di visual scanning dan lain-lain. Nah itu salah satu kompleksitasnya si theory of mind itu yang udah lebih kompleks lagi, lebih atas lagi. Jadi memang si theory of mind ini sebenarnya kalau dibahas sangat dalam sekali kayak gitu.
dan kita bisa kembangkan juga lah, apa namanya, hal ini kepada anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, terlebih seperti anak SD, kita bisa coba kembangkan ke mereka seperti itu. Salah satunya mungkin bisa dengan validasi perasaannya dia terus menerus. Oh, ini sakit, senang, ini bahagia, oh ini ketawa, ini. Terus juga ketika dia udah lebih memahami, kita bisa perbanyak kasih lihat social cues-nya ke orang lain gitu. Jadi kayak misalkan temennya mungkin menandakan gini, ke temannya baru bisa begini doang gitu kan. Itu tandanya artinya minta gitu. Atau kayak misalkan dia lihat deh, temennya nangis, sakit, sedih gitu. Atau misalkan kayak misalkan anak ini nggak sengaja menabrak kayak gitu, terus misalkan menabrak terus dia temennya kesakitan, itu kita bisa perbanyak melihatkan tanda-tanda sosialnya bahwa dia sakit, atau mungkin kita bisa mengajak kerjasama teman tersebut untuk melebihkan ekspresinya supaya anak ini dia bisa membaca sosial atau tanda-tanda sosial tersebut. Karena kan anak autis kan rata-rata memang sulit untuk melihat yang abstrak ya. Jadi kita bisa bantu bekerja sama untuk melihatkan melebih-lebihkan lah seperti itu. Jadi makanya aku lebih senang dan lebih fokus untuk kayak memperlihatkan rasanya, menonjolkan rasa guilty-nya, rasa bersalahnya. Itu juga salah satunya untuk meningkatkan si theory of mind itu. Terus juga gini, jadi ketika sama si anak, salah satu hal positifnya ketika kita itu berbicara ke si anak, bertanya pada anak dengan seolah-olah kita benar-benar nggak tahu, itu juga salah satunya meningkatkan theory of mind itu tadi. Terus juga ketika kita child leads play, kita membiarkan anak memimpin permainan, ini apa sih? Emang ini bisa gini? Emang iya, oh gitu. Itu juga meningkatkan si theory of mind gitu. Oh, jadi ternyata orang tuh nggak bisa nggak tahu juga gitu. Aku akan kasih tahu deh gini. Akhirnya meningkatkan kepemimpinan dia juga seperti itu dan lain-lain. Oke. Kalau yang lain mungkin ada yang mau sharing mengenai theory of mind? Iya. Ada sih akhir-akhir ini kan ada berita tuh yang kata waktu kemarin kayaknya deh, waktu pertandingan Persija lawan Persibaya tuh. Jadi kan ada video yang viral tuh, videonya tentang salah satu supporter Persibaya ngejokes gitu ke salah satu anak yang ABK yang tangannya itu cuma 2, yang kayak gini. Jadi katain kan kayak, hai kepiting Alaska gitu, hai penyusup gitu. Nah itu kan salah satu istilahnya kurang pemahaman tentang tadi ya theory of mind gitu. Kayak ketika dia mengerti bahwa itu kekurangan, rasakan secara basicnya dia sudah memahami bahwa kata-kata yang disampaikan itu pasti akan menyinggung, walaupun nggak ke si orang tuanya, bisa mungkin nggak mungkin ke si anaknya, tapi kan mungkin buat orang tuanya, buat keluarganya pasti mendengar itu kan juga cukup sakit hati kan. Menurutku memang terkadang pemahaman orang akan hal itu diabaikan karena memandang bahwa pasti akan ada banyak orang juga yang menganggap itu tuh sebuah candaan gitu. Padahal nyatanya ketika kita posisikan itu sebagai diri kita ya, seharusnya kan ada ada perasaan untuk kayaknya kalau gue ngomong kayak gini tuh nggak baik gitu. Kayaknya kalau ngomong kayak gini nanti pasti gue akan menimbulin masalah, gue akan nambah ruang publik untuk malah menjelek-jelekan gue gitu loh. Nah itu yang kulihat punya tuh kesinambungannya sama yang tadi Om Abi bilang gitu. Nah akhirnya setelah video itu viral ya bener kan, orang tuanya nangis, orang tuanya sedih, ya kayak siapa sih yang mau gitu orang tua punya anaknya kayak begitu. Ya kira ya biasa kan, udah viral, klarifikasi, udah gitu beres. Nah yang perlu ditekankan adalah teori of mind itu gampangnya ya sebenarnya lebih ke perasaan empati juga sih, kayak melihat situasi orang itu berbeda, orang itu punya kelemahan, nggak semua orang itu sama kayak kita bisa makan nasi, belum tentu orang bisa makan nasi. Kita pintar matematika, orang belum tentu pintar matematika. Ya isinya sih dari gampangnya ya, memory of mind itu menggambarkan bahwa pemikiran bahwa setiap orang tuh punya perbedaan dari kita gitu, setiap orang tuh punya hal yang kita nggak punya. Jadi
semua yang kita nggak bisa bayangkan tuh mungkin orang bisa gitu. Jadi apa sih istilahnya, setiap tindakan itu harus diperhatikan. Kenapa ya? Karena yang tadi Om Afi bilang, bisa jadi anak ini nggak punya nih penanaman nilai kalau barang direbut itu tuh ada feedbacknya yang lain. Jadi dia sedih, jadi dia marah gitu. Sedangkan mungkin ada juga anak yang udah diajarin kalau barangnya direbut, rebut balik, ambil aja, nggak usah nangis, kan kayak gitu. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita garis bawahi gitu, bahwa kita aja, maksudnya yang notabene yang neurotipikal, yang bahasanya kita punya mungkin secara pemikiran atau secara daya nalarnya mungkin lebih maju gitu ya, itu pun pasti punya terkadang kayak istilahnya lalai, lupa, benar tujuannya mungkin bercanda, tapi ya ada perasaan-perasaan mungkin yang tersinggung dengan perkataan kita ya, karena kita nggak memikirkan bahwa orang itu juga punya perbedaan. Contoh gampang selain itu tuh adalah jokes-jokes, maaf ya, yatim, jokes-jokes yang ngatain anak yatim, kayak bercanda-bercandaan seperti itulah maksudnya. Itu kan juga bentuk kesadaran untuk memikirkan perbedaan gitu. Maksudnya bener sih yang disampaikan, kayak gini misalkan, yang gue pernah denger gini, pokoknya kalau mau ngejoksin tentang anak yatim, cuman boleh sama anak-anak yatim aja, ya bener juga, karena ya mereka sepemahaman ya mungkin. Tapi sebenarnya kalau bahasa kasar perlu masih dipercaya, kayaknya enggak juga deh. Kayaknya belum tentu sesama yatim juga. Iya, betul, belum tentu juga. Maksudnya kan bercandaan kayak gitu sebenarnya apa ya istilahnya, kayaknya nggak etis aja untuk dibicarakan gitu. Ya kayak gini, maksudnya walaupun sama-sama yatim, berarti kan pasti punya kasus yang berbeda. Ya maaf ya, kayak meninggalnya seperti apa, saat umur berapa, atau saat apa, itu kan juga pasti punya perbedaan yang cukup variatif lah. Makanya aku sering bilang juga kadang kayak ke teman-teman juga, kalau misalkan mau bercanda, mau jokes juga diperhatiin. Ya jangan jangan asbun lah bahasanya ya, karena kita itu mungkin punya satu titik kelemahan yang orang tuh nganggap itu bukan kelemahan, nganggap itu kekuatan. Enggak, nih makanya dia laki banget. Kayaknya kalau gue singgung masalah orang tuanya kayaknya nggak apa-apa. Nggak juga, kan pasti punya perasaan tertentu yang nggak bisa dibahas. Nah, jadi teori of mind ini lebih sangat komponen terkuatnya itu ada di empati. Empati, betul. Kalau kita bahas dari segi sensorika kan ya, kita punya visual ya, kita punya pendengaran, kita punya auditori, kita bisa melihat situasi orang ketika kita melontarkan satu pertanyaan atau melontarkan satu jokes gitu ya. Responnya bagaimana nih? Oh, ini orang nggak nerima nih, nggak ketawa kayak gue nih. Berarti tandanya apa yang gue lontarkan itu nggak sesuai sama apa yang dia pahamin. Nah makanya berarti kita setelah itu apa next step? Oh berarti gue jangan lanjutin lagi nih apa topik atau pembahasannya seperti ini, berarti gue harus alihin ke hal yang mungkin kiranya dia akan bisa nerima. Nah ya itu teori of mind itu memang berkesinambungan banget sama bagaimana cara kita berpikir memandang orang lain sih, intinya seperti itu. Ini sangat menarik sekali sisi teori of mind ini ya. Jadi itu memang ketika di awal kita fokusnya gimana anak autis ini bisa memahami pemikiran orang lain, tapi setelah kita bahas ternyata di teori of mind ini bahkan sering terjadi masalah di orang dewasa gitu. Di orang dewasa itu sering bermasalah hal ini, dan kadang orang dewasa memikir kalau hal itu biasa aja gitu, tapi ternyata buat orang lain itu bermasalah besar. Nah, kan hal itu yang buat nggak nyampe sampai situ gitu, dan ya memang, dan tapi kalau gue rasa sih memerlukan ya mungkin saling salah bareng, saling memaafkan bareng seperti itu, untuk sampai pada akhirnya memahami satu sama lain gitu. Karena dipikir-pikir lagi, teori of mind berarti bukan mind reading ya, bukan membaca pikiran gitu. Dan itu tadi balik lagi bahwa emang ada budaya-budaya yang istilahnya di budaya ini nggak apa-apa, di budaya ini apa-apa gitu. Jadinya kan ketika bersatu ya kayaknya diperlukan salah dan memaafkan seperti itu, pada akhirnya memahami perbedaan itu, memahami bahwa orang punya pikiran seperti ini gitu. Dan misalkan dibalik lagi ke cara untuk menerapkan sana itu cukup menarik juga sih, bahwa jadi bukan hanya kita menerapkan antara anak-anak lainnya, tapi kita juga bisa menerapkan antara kita dan ke si anak itu gitu. Jadi kayak misalkan oke, anak ini marah nih gara-gara main direbut, kita direbut sama teman, terus dia pukul-pukul, terus dia pukul berulang kali misalnya gitu. Nah dari kita bisa menggunakan teori of mind itu dengan
oh iya jelas dong kalau misalkan saya menjadi anak itu dan mainannya direbut, juga pasti nanti dia akan marah kayak gitu. Tapi saya lihat lagi nih, kira-kira eh, bagaimana si anak itu memfasilitasi emosi marah itu, emosi itu harus tetap dikeluarkan, dan apakah di keluarga tersebut memperbolehkan untuk mengekspresikan rasa emosi misalnya dengan verbal gitu, dan kita bisa ngecek situ, dan oh ternyata enggak, oh berarti kita bisa ngajarin dia dulu nih gimana caranya mengekspresikan emosi ke temannya misalnya atau siapalah kayak gitu, dan di situ kita bisa fokus di situ untuk ngajarin dia, coba kamu marah ke dia misalnya. Jadi hal itu pun juga setelah gue pikir-pikir lagi, tapi bisa diterapkan juga kita ke si anak gitu. Betul. Untuk saat lagi terapi kayak gitu. Tapi aku penasaran soal ininya sih. Kan yang kita bahas itu tentang theory of mind, tapi ada bagian soal empatinya. Jadi, apakah sebenarnya theory of mind itu adalah empati, ataukah itu sebuah hal yang sebenarnya berbeda, kayak gitu. Soalnya itu aku coba searching juga, itu jadi ada dua hal yang berbeda. Kayak maksudnya mungkin secara kasarnya adalah seseorang bisa aja punya theory of mind, tapi dia punya empati yang nol. Seseorang itu adalah psikopat. Dia tahu bagaimana cara orang lain berpikir, cara orang lain akan bertindak, sehingga dia tahu bagaimana cara misalkan menghilangkan nyawanya, tapi dia nggak punya empati untuk bagaimana nanti perasaan keluarganya, bagaimana nanti perasaan istrinya atau suaminya, bagaimana perasaan rekan-rekan kerjanya yang mungkin kehilangan sosok itu, kayak gitu. Tapi dia punya teori of mind yang bagus, karena dia tahu, oh kalau misalkan jam segini dia biasanya melakukan hal ini, nanti ketika aku misalkan kasih perangkap ini, dia akan masuk ke dalam perangkapku, dan dia akhirnya dengan mudah aku habisi tanpa ada saksi mata misalkan kayak gitu. Mungkin empati itu mungkin salah satu bagian dari theory of mind itu. Aku nggak tahu ya nih Om. Sebenarnya ini aku hanya mau bertanya juga kan, karena aku pribadi juga emang kurang paham juga. Tapi kalau yang aku dengar dari diskusi kita sebelumnya ini yang tentang theory of mind, malah aku nangkapnya apakah itu lebih berkaitan ke prasangka kita nggak sih Om kepada orang lain, dibanding bagaimana empati seseorang, tapi bagaimana kita tuh memandang orang lain kan berarti sebuah prasangka kan. Kayak misalkan tadi istrinya Om Rio bilang ambil baju di tempat biasa, kan berarti sudah ada prasangka bahwa ya udah Om Rio kan tahu tempat biasanya kayak gimana. Terus tentang anaknya itu juga yang anaknya Om Afi bilang tadi merebut mainan, dia kan berprasangka bahwa ya udah temannya tuh nggak akan marah karena aku rebut, karena kan aku mau main ini gitu. Berarti apakah memang prasangka itu juga sangat berpengaruh di theory of mind ini nggak sih Om? Dan bagaimana kita juga kan misalnya kalau untuk anak-anak dengan neurodivergent juga kan ada kesulitan untuk istilahnya memahami ke sesama manusia dan kepada teman. Nah bagaimana juga kan kita juga akunya juga bingung gitu bagaimana cara kita merubah bagaimana konsep dia kepada teman dan prasangkanya dia kepada teman-temannya juga sih. Mungkin ini kali ya, mungkin dia memahami orang lain punya perasaan, anak ini tidak memahami orang itu mempunyai pikiran, dan outputnya ya tadi sih kayak prasangka bahwa kayaknya sekiranya harus lu paham deh gitu. Iya, bahkan aku kadang mikir apakah aku pernah pengalaman tuh ngerasa kayak apakah anaknya itu menganggap aku sebuah benda, karena beneran yang kayak narik aja, maksudnya nggak ada kontak mata, nggak ada apa. Jadi apakah dia menganggap aku sebagai sebuah alat untuk membantu dia mencapai apa keinginan dia gitu loh. Kan ketika memang akunya atau teman-temannya dianggap sebagai sebuah benda atau sebuah alat, kan berarti prasangka dia pun sudah ini tuh bukan seseorang yang bisa aku ajak komunikasi, di mana dari itu juga kan dia tidak akan memikirkan apakah temannya itu punya pendapatnya sendiri lagi. Kan balik lagi ke prasangka lagi. Bisa jadi. Jadi kalau aku memahaminya gini, jadi teori of mind ini itu lebih ke cara kita memahami gitu. Cara kita memahami bahwa pada hakikatnya manusia ini punya perbedaan, manusia ini punya kelemahan, saya punya kekuatan, mungkin orang ini kelemahan. Jadi gimana cara kita memandang orang lain tuh punya sisi yang kita nggak punya. Jadi semuanya itu tuh pasti akan ada plus minus setiap orang gitu. Lebih cara kita berpikir. Empati ini merupakan bentuk dari pemahaman kita gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang ketika temannya menangis gitu kan, kita tuh punya theory of mind nih, kayak nggak teman kita nangis. Terus empati kan bentuk tindakan kita apa nih kalau teman kita nangis? Kita mendekati kah? Kita peluk kah? Kita sampaikan kayak udah kamu gak usah sedih lagi, nggak apa-apa. Misalkan kayak gitu, atau misalkan kayak kita ngeliat ada orang di jalan lagi nangis atau orang di jalan lagi sakit. Nah itu kan empati itu lebih ke bentuk tindakan gitu. Apa yang kita lakukan nih setelah kita melihat orang ini kayaknya kesusahan ya gitu, secara nalar kita nih dari theory of mind itu ya.
Nah, ketika kita udah tahu orang ini punya kelemahan, maka action akan muncul, yaitu bentuk empatinya. Apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi kalau aku memandangnya bahwa theory of mind itu adalah bagaimana cara kita berpikir, empati itu merupakan hasil dari setelah kita memiliki pemahaman theory of mind ini gitu. Ya kayak tadi kita udah paham nih, lu ngelihat orang tangannya cuma begini gitu misalnya. Ya empatinya apa? Ya udah lu ngatain, udah cukup gitu. Stop sampai situ gitu. Empatinya justru lu menyemangati, semangat ya gitu. Lanjutin kehidupan kamu, jangan sedih lagi. Aku bantu deh gitu. Ya kalau misalnya kita punya theory of mind nih, ya udah kita nggak bisa ngasih empati ke dia, jadi kita diem aja, udah nggak usah ngapa-ngapain, cukup memahami aja kekurangannya ada gitu loh, seperti itu. Jadi kan ketika kita bilang teori kan berarti adalah sistemnya ya gitu loh. Nah ketika kita udah paham gitu dengan pemahaman ini, ya akan memunculkan banyak hal yang tadi Om Rio bilang, misalkan bagaimana kasus dengan pembunuhan. Nah ketika dia udah paham theory of mind, si empati ini kan bentuknya tindakan gitu. Nah, ketika dia sudah paham dengan teori ini, dia tahu ada sebab dan akibatnya, buruk dan baiknya dari yang kita lakukan ke orang, maka dia bisa manipulasi si empati ini. Ya udah, yang penting gue tahu situasinya nih yang nggak akan ketahuan, orang ini nggak akan tahu. Apa ya? Apa kebalikannya empati apa ya? Kayaknya harusnya ada deh. Empati itu kan apatis sih kayaknya. Apatis kayaknya. Jadi ya udah kalau emang nggak bisa berempati, udah apatis aja, diem aja. Apatis itu bukannya kayak mengabaikan. Ya kan kalau kita melihat orang nih, kita berempati, ya kita kan menghampiri misalkan. Ya kalau kita, ya udah apatis ya cuek aja, mengabaikan. Mengabaikannya. Tapi menariknya ini sih, kayaknya untuk pertama kalinya, maksudnya kita ya ada perbedaan pendapat yang berapa kayaknya signifikan. Karena aku masih nganggap itu sesuatu dua hal yang berbeda. Soal kayak apa tadi, Restu bilang soal anak yang ngajak-ngajak narik-narik Restu, tarik tangan, Restu kan berpikir bahwa ini dia nggak dapat benda atau apa sih, kok dia narik-narik tangan doang, kayak aku dipindah-pindahin, disuruh pergi kemana, ngelakuin apa tuh kayak selayaknya benda gitu, padahal kan aku kan manusia kayak gitu. Dan kalau di teori of mind-nya, aku nganggap bahwa kita bisa menganggap bahwa orang lain sebenarnya punya pikiran yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kayak seandainya Restu coba untuk men-theory of mind kan apa yang terjadi, mungkin Restu juga coba men-challenge apa yang udah pernah dipikirin, kayak jangan-jangan mungkin dia nggak nyaman melakukan kontak mata, jangan-jangan dia memang nggak terbiasa untuk melakukan kontak mata dengan panjang, jangan-jangan dia memang ketika melakukan kontak mata rasanya mungkin sakit buat matanya dia kayak gitu. Jadi kayak theory of mind itu aku menganggap bahwa apa yang dipikirkan orang lain itu bisa saja berbeda dengan apa yang kita pikirin, jadi kayak betul men-challenge di situ. Tapi kalau soal aku ngeliat empati adalah bagian dari melihat apa sih yang kira-kira dirasakan orang lain, kayak sebenarnya dia apa sih yang dia rasain ketika ngajak aku, sebenarnya perasaannya seperti apa. Nah itu kan itu udah bagian dari empati. Tapi kalau menganggap motivasinya dia, pikirannya dia, itu udah bagian dari theory of mind sih kalau misalkan dari pendapatku sih. Maksudnya dari apa yang aku baca juga. Cuman ya aku malah senang sih kalau kita kan jadi contoh, ini kita beda pendapat, ya udah nggak apa-apa kita tapi saling diskusi aja gitu. Ya toh sama-sama positif juga lah. Nggak ada negatif kan, maknanya semua baik. Jadi ya karena memang apa ya, menurutku kelemahan kita adalah memandang bahwa semua itu sama, memandang semua itu tuh memiliki perasaan yang aman gitu, karena mungkin di sebagian besar lingkungannya ngerasa kayak hal yang dia sampaikan atau tindakan-tindakan itu diterima gitu, karena nyatanya ya nggak juga. Makanya kayak yang tadi kita bahas di awal nih, kita balik lagi ke anak ya. Kalau misalkan ke anak gitu ya, ketika kita melihat anak itu kan memang harus melihat dari kekurangan dan kelebihannya, memang harus paham gitu, kayak anak ini nggak bisa main ini, maka tindakan kita kan apa? Oh berarti kita harus mungkin menggradasikan permainannya, atau kita mungkin bisa memberikan contoh secara bertahap. Jadi apa istilahnya, kita memberikan pemahaman atau persepsi yang sama itu seperti anak, supaya anak tuh mengerti apa yang kita mau dan anak juga mau gitu, maksudnya main apa ya istilahnya sesuai ritme yang kita harapkan gitu loh. Kenapa empati itu tidak bisa masuk dalam si theory of mind? Maksudnya kan orang harus memiliki pemikiran bahwa orang itu punya pikiran dulu, baru bisa ya, berempati. Gitu. Ya. Kalau aku melihat perbedaannya karena antara theory of mind itu fokus ke pikiran, motivasi seseorang, kayak tadi motivasinya anaknya nyarik-narik itu kan bagian dari apa dianggap aku sebagai seorang benda, itu kan sebuah pikiran, pernyataan yang berdasarkan pikiran. Tapi kalau seandainya anak ini narik karena dia senang kalau aku ada kalau Restu dekat sama
sama anak itu, Restu berpikir bahwa anak itu merasa senang, makanya dibawa-bawa. Nah itu udah bagian dari empati. Tapi kalau soal motivasi, kenapa anak narik-narik, apa dia ngerasa kayak aku sebuah benda, itu bagian dari teori of mind kalau menurutku. Maksudnya dalam ranah berpikir, motivasi pikiran kayak gitu, nggak ada unsur senang, sedih, takut, marah, jijik, nggak ada di situ. Makanya kayak aku masuk akalnya adalah ya itu seorang psikopat bisa punya teori of mind yang bagus karena dia bisa membaca jalan pikiran orang yang berbeda itu, bagaimana orang itu berpikir dan kemudian menghabisinya tanpa memikirkan kondisi perasaan orang tersebut atau perasaan keluarga orang tersebut. Aku mikirnya oke, dia punya teori of mind nih, siapa psikopat ini punya teori of mind bahwa orang dia punya pikiran atas orang lain. Nah, aku mikirnya lari ke yang tadi sih, ketika dia membunuh, dia maksudnya apatis gitu. Jadi dari kebalikannya si empati itu gitu. Tapi artinya dia nggak punya empati juga kan? Nggak punya. Tapi larinya ke apatis, jadi kayak isinya ke dark side-nya gitu loh. Iya. Tapi artinya dia punya teori of mind kan? Dia punya. Ya, berarti kan itu sesuatu yang bisa dipisahkan atau gimana? Aku mikirnya bahwa kayak itu tuh sebuah ini loh kayak sistem yang beruntun. Kalau menurut aku ketika orang ini tidak punya teori of mind, dia nggak punya empati ataupun apatis gitu. Jadi kalau aku mandangnya justru kayak itu merupakan turunan gitu. Ketika kita bisa melihat tadi kekurangan orang lain, maka kita punya perasaan kayak mengerti orang ini nggak bisa, kayak tadi misalkan orang ini nggak bisa ngikutin permainan kita, misalkan dia jadi marah, oh ya udah bentuk empatinya atau perasaan kita ya apa, kita jangan ngeganggu atau jangan maksain anak ini gitu loh. Kalau aku mandangnya lebih ke setelah kita punya pemahaman akan kekurangan kelebihan orang, perbedaan orang, maka akan timbul tuh perasaan bagaimana caranya kita mengerti si orang lain ini gitu loh. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena empati ini itu masih bisa masih bisa dipilih, masih bisa dilakukan atau ya apatis gitu kan, boleh kita samperin atau kita cuekin gitu. Jadi masih punya pilihan gitu. Kalau misalkan teori of mind itu kan bentuknya dalam pikiran kan, kita sudah memahami, tinggal tindakannya nih, mau memilih, mau ambil atau enggak. Kalau aku mandangnya kayak gitu sih. Atau kalau ada di balik kayak gini, yang seseorang yang dia punya empatinya tinggi, tapi teori of mind-nya nihil atau jelek. Itu adalah misalkan seorang anak autis yang melihat mamanya sedih, jadi dia ikut sedih, melihat mamanya senang, dia ikut senang. Tapi ketika ditanya kenapa mamanya bisa senang, mamanya bisa sedih, dia nggak bisa jawab. Karena dia nggak punya kemampuan teori of mind untuk memperkirakan apa yang dipikirkan oleh orang lain itu. Dia kan berarti bisa seperti menurut aku sih ketika dia ikut merasakan sedih, melihat orang tua dia ikut merasakan sedih, itu dia udah masuk ke teori of mind terus ke empati gitu. Tapi kalau seandainya anak itu nggak bisa jelasin kenapa dia ikut sedih, kenapa dia ikut senang, misalkan ikut tertawa, ya kalau kita kan tiba-tiba ada yang ketawa terus kita ketawa, iya soalnya ketawanya nular. Tapi kalau misalkan anak autis yang diketawa terus dia ngikut ketawa dan dia nggak bisa jelasin apa yang terjadi, kenapa dia harus ikut tertawa, kira-kira apa yang membuat orang lain itu tertawa, bukankah itu artinya anaknya itu punya empati, tapi dia nggak punya teori of mind, dia nggak bisa memperkirakan apa yang dipikirkan oleh orang tersebut kayak gitu. Aku mikirnya kemungkinan si anak itu belum bisa menjelaskan pertanyaan terbuka. Dan artinya kan proses berpikirnya kan belum matang, belum waktunya juga, tapi dia udah punya empati kan. Karena dia bisa ikut sedih juga ketika mamanya ikut sedih, kayak gitu. Dia bisa peluk mamanya yang sedang sedih kayak gitu, tanpa harus tahu kenapa mamanya tiba-tiba sedih kayak gitu. Anak itu bisa merasakan merasakan sedih juga ketika ibunya itu sedih, itu kan karena ketika dia tahu perasaan dia sedih, dan akhirnya dia berusaha kayak merefleksikan, mama saya sedih nih, kemungkinan rasanya tuh kayak gini, gak enak, jadi saya akan menangis kayak gitu. Jadi kayak rasa kan, dan rasa itu adalah empati bukan? Ya tapi kan ketika dia itu berusaha merasakan orang lain, itu kan artinya dia udah tahu bahwa orang lain tuh mempunyai pemikiran yang berbeda gitu dari dia gitu, makanya dia akhirnya merasakan sedih gitu. Mungkin ya bisa.
Iya. Walaupun nanti nggak tahu ya restu. Nah, coba nih ya, gimana? Kenapa apa? Jangan sampai kita berantem ya. Kalau aku lihatnya memang dari diskusi sih, dari sudut pandang aku pribadi, ngelihatnya memang theory of mind ini sangat berkaitan banget dengan prasangka seseorang nggak sih Om? Bagaimana kan kita melihat, mencoba terbuka untuk memperkirakan apa yang dipikirkan orang lain, karena kan balik lagi theory of mind adalah memandang individu itu kan punya pemikiran masing-masing, kepercayaan masing-masing gitu kan. Berarti untuk seseorang mencapai theory of mind-nya sendiri atau seseorang memiliki theory of mind-nya itu kan sangat berkaitan dengan pengalamannya dia dan prasangka yang akan dibangun dari pengalamannya dia sendiri. Makanya itu respon yang timbul, kalau aku juga ngerasa kayaknya bukan sebuah empati sih, lebih kan memang dari prasangkanya dia apa dan hasilnya tidak sesuai outputnya, jadi bisa juga tidak sebuah empati, lebih ke ya udah karena memang bukan berarti prasangkaku berbeda gitu loh. Karena kan tidak, kalau empati kan aku juga ngerasanya lebih ke membawa kayak perasaan senang, sedih, kayak gitu kan. Dan empati itu biasanya lebih ke tidak dipikirkan kenapanya, tapi memang kita hanya, kalau aku pribadi merasakannya. Jadi misalkan teman nangis, aku nggak berpikir kenapa dia menangis, tapi aku merasakan bahwa dia menangis. Karena kan kalau pemahamanku adalah empati memposisikan diri kita kepada orang lain. Nah, sedangkan kalau yang aku kira untuk theory of mind ini adalah kita itu memandang orang lain punya pemikiran yang berbeda dari kita. Jadi aku melihatnya juga memang balik lagi ke prasangka seseorang, prasangka pribadi seseorang yang dipengaruhi dari pengalamannya dia. Nah mungkin kalau untuk kasus yang anak SD itu kenapa mamanya menangis dan dia ikut menangis, bisa jadi memang di pengalaman dia sebelumnya ketika mamanya menangis dia minta ikut dipeluk mamanya, karena kan bisa jadi anaknya itu menjadi salah satu support system untuk mamanya dibandingkan dengan rasa empati. Kalaupun misalkan ada rasa empati, setauku memang untuk anak-anak itu dia tuh bisa merasakan, bahkan dia itu anak-anak lebih aware untuk merasakan emosi manusia dibandingkan orang-orang dewasa. Setahu aku seperti itu, karena aku juga pernah lihat penelitiannya sih. Super, keren banget. Mantap. Nggak expect jawabannya, cakep banget. Tapi emang bener loh, bener banget itu. Karena aku mandangnya bahwa memang terkadang kalau aku mandangnya mungkin lebih sederhananya, ya ketika kita punya pemahaman sensorik, kita melihat orang menangis gitu, mungkin kita secara visual kita memandang ini sebenarnya kenapa gitu. Kita nggak punya nih pemahaman gitu, mungkin anak-anak ya kayak ini kenapa sih sebenarnya. Tapi karena pengalaman sebelum, mungkin aku juga pernah loh, aku tahu nih kayak ada air mata yang jatuh, atau mungkin kayak aku pernah, mamaku sama kayak aku. Terus akhirnya dia kebawa perasaan, aku keinget momen-momen aku pas pernah nangis, mungkin pas jatuh, atau pas nggak dikasih mainan gitu. Jadi kan refleksi dirinya ya itu, ikut nangis. Atau ketika, mungkin panik ketika mendengar suara yang frekuensinya nggak sesuai, kayak gitu. Jadi akhirnya dia panik, ya udah bentuk, bentuk overload sensoriknya, ya dia menangis juga. Seperti itu. Karena banyak banget sih yang sering aku lihat juga, kayak aku di rumah mungkin sering gitu ada ponakan-ponakan kayak main nih, umurnya masih sekitar 1-2 tahun gitu, main sama-sama, rebut-rebutan mainan gitu. Misalkan ada satu anak yang lagi main di luar, jauh nih. Terus tiba-tiba 2 anak yang di dalam ini berantem gitu, kayak rebut-rebutan. Terus dengar suara yang kencang gitu. Terus dia mungkin panik gitu kan, kayak pertama-tama kayak ngeliatin doang, terus kayak mungkin makin kenceng, ya jadi ya panik sendiri, ikut ke bawah suasana karena suaranya nggak bisa ditoleransi lagi, dia nangis juga. Berarti itu artinya masuknya ke ini ya, masuknya ke overload sensorik. Iya, bentuk keimitasi sensorik juga bisa jadi. Maksudnya ketika anak lain itu teriak kenceng, anak yang lain ikut menangis karena lebih nggak bisa nerima frekuensi ini nih. Betul, bisa jadi. Karena kita pernah nggak sih kayak gini, misalkan di satu momen kayak aku deh, misalkan kita punya nggak sih ini referensi musik masing-masing. Gampangnya begini, misalkan Om Afi itu benar-benar ke bawah feel-nya tuh nyaman ketika denger lagu yang seperti apa misalnya. Lagu Kenangan terindah. Samson juga tuh. Samson ya. Lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang violin, yang piano itu. Oke tuh. Nah, itu kan secara gampangnya berarti kita punya ambang toleransi frekuensi tertentu kan. Maksudnya bisa jadi nih kayak aku denger lagu itu nggak cocok, aku malah nggak suka, malah kewalahan dengernya, kayak nggak enak aku dengernya, malah pusing gitu dengernya.
Tapi kalau aku itu malah lebih suka denger lagu yang rock, yang tinggi gitu, yang ada itu harus aku tuh teriak gitu, baru tuh kok on kayak, ih asik banget nih lagu gitu. Jadi ya ketika aku dengerin frekuensi yang bahkan rendah pun gitu kayak, aku bisa jadi nggak nyaman. Kayak apa ya istilahnya? Ya tadi ya, Theory of Mind ini kan berbicara tentang bagaimana cara kita memandang orang gitu loh. Nah, ketika kita yang punya pemahaman tentang sensor, pemahaman tentang behavior, pasti kita akan lebih menelaah lagi. Kalau mungkin bisa jadi cara berpikir kita itu hanya terbatas pada apa yang kita lihat kan, belum apa yang pada anak tuh rasakan gitu loh. Makanya sebenarnya berisik itu subjektif ya. Subjektif. Jadi orang yang keras-keras dengerin rock di konser tuh belum tentu orang tuh mendengar berisik. Betul. Iya. Betul. Ya kayak di rumah, enggak usah gini, gak usah gampang begini deh. Kayak ketika aku di lapangan ngajar basket, aku teriak-teriak, siap bro, gitu misalkan. Mungkin buat anak-anak itu kayak suara tuh pelan. Itu nggak kencang tuh suara senior gua, kencangan suara Kak Afi, misalkan atau Kak Rio nih, semuanya paling gagah nih. Kalau cuma suara kecil gitu. Jadi ketika kita mandang orang itu juga bisa bergantung pada situasi dan lingkungannya. Kayak ya di budaya ini, kira-kira nih relevan nggak nih kita berbicara berisik yang tadi Om Afi bilang kan, kayak seperti itu. Jadi memang cukup kompleks untuk kita memahami ini, sama bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri gitu. Ya kayak aku memandang diriku sendiri di tempat klinik, kayak aku tuh orangnya yang ya mungkin yang lebih kalem, yang lebih banyak ngikutin main, atau yang lebih kadang tuh fun gitu ya. Tapi mungkin kalau di rumah mungkin aku jadi orang yang pasif. Jadi cara kita memandang diri kita pun itu bisa berbeda-beda di saat kondisi dan tempat tertentu. Karena apa? Karena nantinya akan bergabung juga sama bagaimana cara kita menempatkan diri juga. Seperti itu. Kalau aku ngambil benang merahnya soal bagaimana kita menghadapi anak autis, selain kayak misalkan ada satu anak terus dia kehilangan barangnya, tapi kita sebagai orang dewasa, ya ampun cuman hilang itu doang kayak gitu. Tapi anak kok sampai nangis-nangis sih kamu kayak gitu, udah nanti gampang lah dicari lagi kayak gitu. Tapi dengan adanya konsep theory of mind atau ya empati atau prasangka, itu membuat apa ya, mengingatkan bahwa ketika kita menganggap apa yang dia pikirkan anak itu bisa di sesuatu yang bisa dikritisi kembali, kayak bisa nggak sih pemikirannya jangan-jangan bukan kayak cuman begitu doang, jangan-jangan anak nggak menganggap bahwa itu barang yang sederhana tapi barang yang spesial, sehingga anak ketika kehilangan mainannya, satu mainan itu dia jadi menangis kayak gitu. Atau kita mengkritisi kembali mungkin ada sebuah hal yang mau dilakukan dengan mainan itu sehingga dia tidak tercapai kayak gitu. Jadi kayak ya itu kemungkinan atau prasangka di mana kita mencoba untuk akhirnya bisa lebih berusaha untuk memahami si anak ketimbang berusaha untuk menghakimi anak, karena kita berusaha untuk men-challenge, mengkritisi pikiran kita. Kayak contoh lainnya, kayak aku juga pernah ngerasa kayak ngajarin anak terus kayak nggak berhasil ya, dan pikiranku adalah pada saat itu adalah anak ini malas kayak gitu, anak ini nggak mau ngerjain tugasnya kayak gitu. Tapi ketika mungkin secara nggak langsung aku melakukan theory of mind dengan ya belajar dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, sampai kira ya dipikir ya mungkin anak ini nggak merasa itu jadi sebuah kebutuhan, pembelajaran itu jadi nggak sebuah kebutuhan anak, atau pembelajaran itu terlalu berat, atau pembelajaran itu belum masuk dalam logika berpikir anak, masih terlalu sulit buat dia kayak gitu. Dan itu kan adalah bagian dari theory of mind. Aku berusaha untuk mengkritisi apa yang aku coba pernah pikirkan, menganggap bahwa jangan-jangan anak berpikir yang berbeda, dan pada akhirnya itu akan membantu kita untuk boleh lebih memahami ya, baik lagi sih lebih memahami ketimbang menghakimi kayak gitu. Itu yang aku dapat sih. Kalau yang lain boleh sharing saya. Iya sih. Setuju sih. No debate. Iya, udah sama kayak omongannya Resto, udah oke. Share lah. Oke. Ya mungkin udah di ujung ya, atau ada penghujung acara. Mungkin buat teman-teman ada yang mau, siapa duluan mau kalimat penutup? Maafi. Iyalah. The one and only. The one and only Om Afi. Dulu deh. Ya kalau gue sih intinya apa istilahnya, terkadang kita tuh lupa untuk memikirkan perasaan orang ya, istilahnya tadi berempati atau bagaimana berpikir orang tuh memiliki perbedaan gitu. Semoga sih kejadian yang kemarin di stadion itu jangan kejadian lagi ya, terutama jadi kita harus memahami bahwa setiap orang tuh berbeda-beda.
ya istilahnya gak usah gitulah, gak usah ngomong kekurangan ABK atau ya segala macamnya. Ganteng dan jelek, tinggi dan pendek, kurus dan gemuk, itu pun juga salah satu bentuk pemahaman kita akan theory of mind gitu. Kalau misalkan kalian mungkin punya perawakan yang lebih dibanding orang tersebut, atau kalian punya kelebihan yang orang lain gak miliki, ya udah semat buat diri sendiri aja. Gak perlu lah buat dituangkan keluar, ngerasa butuh validasi kalau lu tuh paling sempurna. Karena pada hakikatnya manusia itu semua sama aja guys. Ya gitu. Jamaah. Alhamdulillah. Nah, restu atau Kalau dari aku ya paling sih kurang-kurangin prasangka sih kepada orang lain, terutama kan bagaimana kita mau mengerti orang lain ketika dari awal aja kita udah punya prasangka kan. Balik juga sama dengan anak-anak, bagaimana kita mau bermain dengan anak tersebut ketika kita udah punya prasangka balik ke anaknya itu juga. Jadi nggak akan ketemu nih titik temunya sih, dari aku mungkin itu aja sih. Super. aku udah tadi. Oh udah. Sama aku. Ya, ya jadi kalau untuk untuk memahami si theory of mind ini memang bahwa orang lain tuh punya pemikiran yang lain dari kita, ya itu tadi sih ya, mungkin emang diperlukan juga sih ya kayak berbeda pendapat dan misalkan ya mungkin dalam satu hubungan lah mungkin kayak berantem Ya. karena kan pada akhirnya memang ketika si Hubungan apa? hubungan pacaran atau berjari suami istri misalnya. Ya atau mungkin hubungan pertemanan lah ya. Oh iya. Padahal diperlukan juga sih untuk Nyerangnya kedua sisi soalnya. untuk yang pada akhirnya memahami itu ya. Kayak ketika misalkan hubungan hubungan relationship lah gitu. Kan ketika dia berantem memahami perbedaan masing-masing dan pada akhirnya biasanya Problem-problem sebelumnya itu agak lebih match lah gitu ketika setelahnya gitu. Jadi ya yang diperlukan lah untuk ya berdua tuh ada salah dalam relationship misalnya. Mantap. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.